Oke, set niki kaki pokoknya pun ketari. Set ngoten ditampi. Nah. Mriki. Sami Pak, sebenarnya sami dengan ketika kita memegang kelemahan yang ada di sini, kita pencet tanpa tambang. Tapi kan kita nggak tahu nih kekuatan fisik kita lebih kuat dari sapi ataupun kita lebih lemah. Maka kita harus pakai tali. Sami mawon. Nah, tali ini semakin ke bawah, tarik set, semakin ke bawah tarik set, nggih. Niki pun lemes Pak niki Pak. Niki ajeng dijigung ngeten, ditarik seret tiba. Kang Jalal tidak merekomendasikan narik butut. Enten sematan. Ambruk Pak, ambruk. Tapi kita jangan. Karena apa? Itu menyakiti terlebih dahulu. Bututnya dewi nek ditarik, bututnya dewi teng pundi? Sakit Pak, sakit paling enggak ngilu. Kan ngoten nggih. Jadi ampun saat ringe dibeleh, upayakan jangan sampai sapi itu merasakan sakit. Sami mawon buntut sapi niku tarik ya loro. Nah niki set insyaallah jatuh. Niki posisinya teng mriki nggih, teng mriki. Ampun teng mriki. Kalau di sini nanti kita terlalu jauh nariknya. Maka ini lingkaran harus sampai dengan bawah sini. Set. Cilik teman betungnya Mbah Kau. Pun. Tambang harus menggunakan tali yang sesuai dengan syariat kita, tidak. Tapi itu yang memang harus kita lakukan supaya daging yang kita sembelih itu baik untuk dimakan. Sapi yang kita sembelih itu tidak merasakan sakit sedikit pun, bahkan termasuk pada saat dipotong itu tidak merasakan sakit. Niku harapannya supaya halalan thayyibannya dapat. Niki dipegang ngeten Pak. Nggih. Napa meneh nek sungene panjang niki paling penak. Sapi nu mbajur girasen apa anggar iki putih tali teng wit nggih. Dicedheki ngeten iki langsung cek. Niki kuat. Asal kita nggak lepas ikatan niki, kiyabai boten saged nendang. Ora mungkin Pak arep nendangi dhewe. Dia mempertahankan keseimbangan badan dhewe. Nggih. Misalnya ngamuk muter-muter utawa sapi meneng. Napa malih sapi meneng lulut, alah. Nah, jangan memegang kepala Pak, karena sapi itu tidak semua mau dipegang kepala nih, nggih. Kadang bekes, kita pegang galambire, kita lus-lus. Ada lagi yang supaya sapi itu terlihat jinak oleh kita, padahal kita memegang garam, utawa tangannya dia dilumuri garam. Setune pun kiabai pasti hanya menjilati, dia nggak akan fokus kepada emosionalnya, dia akan jilati garam. Nah begitu sudah tenang ya udah samper. Oh, ngoten nggih. Ngoten Pak. Nggih. Karena nek niki bener-bener sapi, ngeten niki bahaya niki dhewe. Tapi nek ngeten insyaallah kiabai aja nendang boten saged nggih, karena niku seneng sapi maka kula mriki kuda-kudane. Aslinya sebenarnya ngeten. Tenang nggih. Iki langsung diteko. Nek kira-kira nglawan Pak, iya pokoknya dia bertahan. Bertahan dia nglawan. Sampai ngeten iki pun. Nah, nek pun tiba ngeten, ketika ini urat ini sudah tertekuk Pak, dia nggak akan fungsi. Di bawah leher dia ke bawah nggak akan fungsi sekian detik. Langsung cabut golok Pak. Dhewe arep muter ngeten nggih, kenging tarik sret utawi sret ngeten. Utawa ngeten wis kasar-kasar mawon. Duh. Kasar-kasaran mawon dicekel langsung dibelah mawon. Niku satu orang cukup. Nah ajeng model ngoten niku. Dan itu pernah saya lakukan ketika saya mengedukasi bagaimana caranya kita memperlakukan hewan dengan baik, tapi dihelehkan. Kuat, maka dia akan jatuh. Jadi usahakan pelan nggih, pelan. Terus enten malih ada pergerakan orang yang tidak kompak dengan kita. Tidak kompak dalam arti gini, ketika kita sudah mengikat yang benar,
Sudah kita ikat yang benar dan kita akan melanjutkan menjatuhkan hewan itu dengan baik. Saking mriko Pak. Moro-moro ditubur sapi digubruk. Enten mboten pernah lihat? Enten. Atau enten semoro-moro jegal sikile, roboh, sapi itu roboh. Tapi sebelum dia jatuh, dia sudah kaget. Kalau kaget darah dia mendidih. Hewan itu darah mendidih. Maka enten hewan itu ketika sudah dipotong, ada yang darahnya itu sedikit, tidak terlalu banyak, ada yang darah itu sangat banyak. Oke. Ada yang darahnya itu tumpahnya keluar. Jadi wadah janin dan marah itu sudah menyenturkan darah dengan lurusnya sekian detik habis, ada yang nggak habis-habis. Niku karena faktor hewan tersebut stres Pak. Sapi niku nek stres darah kata. Termasuk ketika dia dipotong karena dia stres, karena dia sudah stres dulu dalam menjatuhkan itu kurang baik ataupun tidak baik, darah itu akan banyak keluar dan lama untuk mati. Terkadang ngorok. Pernah ngalami jenengan motong ngorok? Nah makanya selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Cecep. Atau boleh jenengan pertanyakan ketika kenapa sapi itu pernah ketika dipotong kok ngorok. Itu nanti apa yang harus dilakukan dijelaskan oleh Kang Cecep. Nah salah satunya di dalam penghandlingan seperti itu. Kalau yang tersentor darah, tidak Pak. Kalau kita tahu posisi, kita tahu teknik, tidak akan mengenai kita darah itu sedikit pun. Baik si pemegang kepala ataupun yang memotong. Nah contohnya kan beri Mbak Kaum. Leher ditengadakan ke atas, ngeten nggih? Nggih. Ada yang seperti ini. Kebanyakan seperti damel. Miring ngeten berarti nggih? Miring ngeten. Nah, miring ngeten biasanya sistem tarik utawi dorong. Dorong berarti ngeten, nggih. Ini kalau panjenengan ada yang megang kepala ya, yang megang kepala itu posisi seperti ini, itu pasti kena darah. Maka posisi yang benar baik itu miring ataupun tengadah, itu kita di sini Pak, di sampingnya yang motong. Ini kita pegang gini. Satu yang kiri megang nopo niki namine mulutnya atau cungunnya, yang satunya megang kepala ataupun tanduknya. Insya Allah sudah aman. Ketika ini sudah dipotong darah akan ke sana. Maka tidak perlu menggunakan penutup kembali. Kalau menggunakan penutup daun pisang, daun jati ataupun karung dan lain sebagainya dia tutup, justru ini akan biasanya menyembur kepada yang motong. Sang motong belum yakin ini terputus atau belum, ini darah sudah nembak ke sini naik ke atas, itu bahaya. Satu bahaya di situ. Yang kedua, kita tidak bisa tahu nih potongan kita itu sudah sempurna atau belum, sudah terputus atau belum, karena tertutup oleh daun. Maka jangan lagi menggunakan daun. Insya Allah aman Pak, nggak perlu memakai daun, ini sudah terpotong. Niku nggih. Ukur. Jadi jangan begini-gini, tapi kita nggak tahu. Ukur ya baca sholawat. Tujuannya untuk apa? Untuk menenangkan hewan sembelihan. Ya? Hah? Bisa baca Yasin, tapi besok nyembelihnya. Iya. Jadi Allah Muhammad Rasulullah syahadat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya. Itu akan memberikan ketenangan ke dia. Jadi begini, wadah zain itu, ya, urat kehidupan yang ada di sini itu akan mengalami dua kondisi. Ini harus dipahami, penting ini sama jenengan. Banyak yang nggak paham ini, nih ya. Wadah zain, darah yang mengalir dari jantung ke otak. Bahaya ya. Mengalir dari jantung ke otak atau dari area kepala mengalir ke jantung, itu bisa mengalami dua kondisi. Pertama, dilation. Dilation itu dia normal biasa, nggak berubah ukuran, tekanan darahnya juga biasa, nggak terlalu kenceng. Kemudian ukurannya juga tidak pernah sebesar ini Pak, sebesar itu jari ini. Wadah zain itu, urat kehidupan itu. Kalau dalam kondisi stres, vasoconstriction, dia akan mengecil Pak, dan tekanannya banter. Nah ini kondisi yang sangat rawan.
ketika seorang si penyembelihnya nggak paham, set, putus semua, tapi nggak keluar darahnya. Coba tindakan yang jenengan lakukan apa? Terputus. Nah ini penting jenengan harus dipahami. Ketika mampet, tak, jangan ditinggalin sama jenengan, kok nggak keluar darahnya. Mesti bendol itu Pak, mampet. Vasokontraksi itu mampet, jadi wadah zainnya yang dari ke otak ke jantung atau dari area kepala ke jantung. Karena darah itu berputar gitu. Nah, itu dipeleret sama jenengan apa ya bahasa Jawanya? Nurut. Begini. Itu tanggung jawab jenengan. Kenapa? Karena tujuan kita nyembelih itu kan mengalirkan darah, bukan sekedar ngalir biasa, tetapi harus keluar sempurna. Kenapa? Karena darah yang masih nyisa di bagian badan itu mengandung bakteri pembusuk. Kualitas dagingnya jadi kurang bagus, maka tujuan kita itu bukan hanya sekedar halal. Apa? Thayyib, halalan thayyiban. Itu walah, ngekek masih orang halal. Aduh, jangan gitu. Itu nyata-nyata Pak. Ketika saya pelatihan jalan di satu tempat, dilalah mampir, ada bahasa seperti itu. Masa iya, ngekek orang halal. Masya Allah, saya ngelus dada Pak. Itu menunjukkan bahwa ketinggian hati kita. Jangan Pak. Jadi kalau kita menerapkan ihsan dalam sembelihan, itu menunjukkan bahwa kerendahan hati kita untuk melaksanakan syariat. Ya, mudah-mudahan dengan upaya seperti itu adalah bagian dari salah satu kita mendapat rahmat Allah. Kenapa? Karena kalau